Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Puji syukur pada Allah SWT sudah mempertemukan kita di tempat yang berbahagia ini. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah SWT. Salawat salam terperuntukkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hadir dalam ini di antaranya seperti ayat yang dibacakan oleh Qari tadi. Pertama tadi disebut da'iyan ilallah, kemudian basyira wa nazira. Jadi ini tiga yang paling menonjol. Da'iyan ilallah adalah menyeru kepada Allah atau kepada kelompok-kelompok, sehingga Rasulullah mengeluarkan hadis, laisa minna man da'a ila ashabiyah, bukan dari kaumku, man da'a ila ashabiyah, siapa yang menyeru kepada kelompok atau ashabiyah. Ashabiyah itu merasa bangga dengan sesuatu yang dimilikinya. Jadi walaisa minna man mata ila ashabiyah. Dilanjutkan juga kalau orang mau mati ya kepada ashabiyah itu laisa minna. Kembali lagi yang benarlah da'iyan ilallah. Itu arti luas sekali, tapi poinnya itu tadi. Kemudian basyira wa nazira itu adalah memberi peringatan yang menggambarkan kesalahan-kesalahan, atau bahasa lain amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf menyuruh yang baik-baik, nahi mungkar melarang yang mungkar. Ya, identik basyira wa nadhira. Itu di antara fungsi Nabi. Pada ayat yang lain disebutkan rahmatan lil alamin. Jadi ini lebih besar lagi. Jadi semua fungsi Nabi sudah disampaikan dalam Al-Quran dan kita tinggal meneladani seperti yang dimaksudkan oleh tema pada hari ini. Hormatan kami kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita sudah hadir di sini dari berbagai elemen. Saya lihat walaupun sedikit ini ramai yang hadir mewakili dari orang tua kita. Ada Ayahanda Harun, ada Ayahanda juga Idris Mahmudi, kemudian mewakili Pak Kapolda, mewakili Pak Dandim tadi, ada Kapolres. Ini ada yang baru datang, saya lihat di belakang saya dulu ini Musannif, anggota Dewan. Beliau hadir sama kita juga. Jadi disebut hadir dari Kepala Dinas Syariat Islam, kemudian juga hadir yang terakhir dari Bunda Aceh juga, ini surah saya Marwan Nufus, dari Infokom, dari Kuasanuddin. Saya lihat banyak yang sebut juga ramai-ramai. Dan di sini saya ucapkan terima kasih kepada segenap jajaran insan pers yang hadir pada ini, baik dari lembaga-lembaga seperti Lembaga Antara, kemudian juga KW BSI ini, dan mungkin ada organisasi lain lagi bergabung di sini. Selamat kepada kita semua, dan khususnya anak-anak yatim dan pendamping anak yatim pada hari ini. Semoga kehadiran mereka bersama kita dan keberkahan yang saya sebutkan tadi. Kembali lagi kepada topik yang diberikan kepada kami, meneladani Rasulullah. Saya sering menyampaikan dalam banyak pernyataan, itu buku 100 tokoh. Sebenarnya tidak perlu diangkat buku 100 tokoh, cukup ayat tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah.
contoh teladan pada diri Rasulullah. Itu nas yang tidak boleh ditawar-menawar. Kalau hari ini kita krisis idola, tidak patut lagi kita mencontoh siapa-siapa. Tidak tahu mana contoh kita hari ini. Galau. Jadi kita kembali kepada diri Rasulullah. Itu nas tadi kita sebut. Saya membawa kepada buku 100 tokoh. Ada bukan Nabi Muhammad ranking 1. Ranking 1 itu tidak dikaitkan dengan Nabi sebagai da'iyan ilallah tadi, sirajam wa munira dan seterusnya, rahmatan lil alamin. Tapi di situ diperkuat bahwa Nabi Muhammad ummiyun, seorang yang bahasa kita ummiyun itu melek huruf, tidak bisa baca. Ummiyun itu memang dalam selawat-selawat Nabi ummiyun juga. Dan dibuktikan Muhammad pada saat turun wahyu, Iqra ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Itu ummiyun, buta huruf bahasa kita. Kemudian beliau mencari, ditulis sana, orang yang paling dhaif di dunia, yaitu budak. Itu manusia yang setingkat binatang, diperjualbeli orang, dia tidak punya nilai sama sekali. Kenapa Nabi mengambil orang ini? Karena Nabi tidak mampu menembus golongan aristokrat. Aristokrat dari dulu rupanya sudah ada sampai hari ini. Siapa aristokrat? Penguasa plus pengusaha. Dua ini dari zaman ke zaman rupanya selalu dia kembar siam dah. Dan dia yang menentukan. Jadi menentukan kondisi Arab saat itu, itulah orangnya. Jadi Nabi tidak tembus, sehingga Nabi berbalik kepada orang budak, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir dan sebagainya. Tak usah cerita panjang, nanti Nabi ada gerakan pembebasan budak, memerdekakan budak dan seterusnya. Kelompok kedua, karena Nabi tidak tembus ke sana, ambil kaum Badui. Badui itu sampai hari ini ada eksistensinya. Kalau pergi umrah nanti minta para travel tolong dibawa saya ke pedalaman Arab, ke tempat Badui hidup. Jadi Badui sampai hari ini masih ada tukang gembala unta orang-orang kaya. Dia tinggal di padang pasir, bajunya 3 hari sekali tidak dicuci, dan kehidupannya sangat sederhana. Jadi dia tidak berperadaban. Yang kita mau sampaikan, tidak punya peradaban sama sekali. Tidak diberi pendidikan. Ini yang disasar Nabi. Nabi sendiri orang ummiyun, tidak jenderal, tidak berpendidikan tinggi, tidak profesor, tidak doktor, tidak master, tidak S1 dan seterusnya. Kemudian yang disasar oleh Nabi orang-orang ini. Jadi orang-orang tidak berperadaban. Tetapi nanti disebut di buku itu, kenapa Nabi ditaruh pada ranking pertama? Karena dalam waktu sangat-sangat singkat bisa menaklukkan rezim Parsi yang sudah hebat 7 abad, dan sudah hebat Romawi 7 abad. Jadi Romawi itu hampir seluruh Eropah, setengah Afrika, Laut Tengah, semuanya pulau di Laut Mediterranean dan juga setengah Asia. Kemudian Parsi 7 abad berhadapan selalunya kehebatannya dengan Romawi. Jadi dalam sangat singkat waktunya, kapan singkat Nabi meninggal, Abu Bakar 2 tahun, pada tahun ke-4 Umar, berarti tahun ke-6 sudah takluk Parsi, dan terus menerus dalam 10 tahun Umar menaklukkan sampai Mesir takluk, Palestin takluk, Kufah, Basrah, Iraq, sampai akhir periode daripada Umar bin Khattab 8 provinsi di samping Mekah, Madinah sudah takluk ke bawah pimpinan Umar bin Khattab. Jadi ini sebabnya yang mau sampaikan, mau ikut Nabi, mau sukses ikut Nabi, meneladani Nabi. Contoh diteladani Nabi, memang ada buku ditulis oleh orientalis, Islam ditegakkan, syariat Islam ditegakkan, dilebarkan semuanya dengan pedang.
Jadi Umar bin Khattab ekspansi pertama luar biasa, terkenal dengan paling sukses. Yang kedua nanti oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, ekspansi kedua hingga hampir seluruh dunia Islam hari ini. Jadi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tidak ada setetes darah pun yang tumpah. Nah, ini menjadi catatan kita sebenarnya. Jadi bagaimana contoh dikirim Amr bin As ke Mesir. Mesir tidak disebut agama apa saat itu. Yang penting disebut raja di sana adalah Muqawqis dan tunduk kepada rezim Romawi. Amr bin As pada masa Umar bin Khattab dikirimkan sebagai pembina pasukan menaklukkan Mesir dari Madinah. Jadi Amr bin As mengirim surat kepada Muqawqis bahwa kami sudah berada di perbatasan. Kami akan menaklukkan negeri Mesir yang Anda pimpin dengan damai, dengan perang, dengan apa saja yang Anda mau. Kami berada dan menunggu jawaban dari Anda. Setelah Muqawqis melihat surat, jadi duduklah pemimpin-pemimpin negara Muqawqis ini mendiskusikan surat ini. Kesimpulan diambil, kita kirim dulu utusan kita, intelijen kita untuk mendeteksi siapa itu Amr bin As dengan pasukan Umar bin Khattab itu, siapa dia. Dibuatlah lembaran untuk mengisi berapa jumlah orang, kemudian berapa banyak persenjataan, berapa logistik, semua itu sudah ada, tinggal conteng saja tulis berapa. Jadi berapa daya tahan semuanya, bagaimana kehebatan, semua sudah ada di situ. Jadi setelah intelijen itu bekerja lama sekali, mungkin menyamar dan tahu bagaimana caranya, tidak disebutkan. Pada saat dia sudah cukup dengan berita acara, dibawalah laporan kepada Muqawqis. Setelah dibaca satu sampai yang berapa yang ada di situ, satu pun tidak ada yang menakutkan, satu pun tidak ada yang menggambarkan kehebatan tentera Umar bin Khattab. Jadi mereka mengejek, apa juga mereka coba-coba menakut-nakuti kita, apa juga mereka datang dari jauh untuk menaklukkan kita, dan seterusnya. Setelah mengejek, ditanya oleh Muqawqis, apa lagi kamu wahai pelapor yang ingin kamu laporkan? Masih ada. Apa itu yang tidak ada tempat cetak? Apa itu yang tidak ada tempat cetak? Coba lapor. Yang pertama, bahwa Amr bin As dengan tenteranya itu, mereka itu adalah dengan Tuhannya pada saat beribadat, berdoa semuanya sepertinya Tuhan lagi memberi, ada di depannya, khusyuknya, tawaduknya, kemudian dia ikhlasnya, semua taatnya, semua dengan Tuhan. Itu seperti tidak bisa dipisahkan, sangat menyatu dengan Tuhannya. Diceritakan bagaimana kondisi keagamaan mereka, lebih-lebih pada saat ibadat. Yang ini luar biasa, kita tidak pernah menemukan di agama-agama lain. Yang kedua apa? Yang kedua sangat merakyat. Kami mau cari yang mana Amr bin As itu. Lama sekali kami baru tahu itu Amr bin As pemimpinnya. Untuk mencarinya luar biasa. Yang mana pemimpinnya, dia lebih merakyat dia daripada rakyat. Mungkin inilah yang disebut oleh Nabi, Raisukum khadimukum, pemimpinmu pelayanmu. Beda dengan sekarang. Sekarang anak buah melayani ayah buah. Ayah buah enak-enak, anak buah susah payah. Jadi anak buah berair buah, anak buah bertai buah juga. Pak Presiden mungkin mengerti bahasa Cina. Jadi ini zaman sekarang. Jadi ayah buah itu raisukum khadimukum, pemimpinmu adalah yang memberi pelayanan kepadamu. Ini standarnya. Oleh karena itu, kembali lagi bahwa itulah yang nampak. Apalagi yang satu lagi ini luar biasa.
Mereka dalam padang pasir, dalam panas, dalam terik, haus, dahaga, lapar dan sebagainya. Pada saat makanan ada di tangan, dia sudah sebut Bismillahirrahmanirrahim. Begitu mau masuk, buka mulut, langsung dia stop sendiri. Saudara saya di sini masih sangat memerlukan, mungkin lebih dahaga daripada saya. Dia serah kepada teman, temannya direbut. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu mau menikmati, langsung dia kasih lagi sampai berputar-putar makanan, tidak mau makan karena dia tahu temannya lebih menderita daripada dia. Di sini ukhuwah Islamiyah luar biasa dan ditampilkan oleh umat Nabi Muhammad, khususnya yang tentera Umar bin Khattab ini. Sudah cukup dia sebut, sudah cukup. Tak usah lagi tambah. Masih ada ini, jangan lagi. Kalau begitu panggil yang namanya Amr bin As ke sini. Waktu dipanggil ke situ, disebutkan di hadapan pejabat-pejabat semuanya, wahai Amr bin As, ajaran Islam, syariat Islam, ajaran yang kalian bawa, yang kalian terima, ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalian peluk dan amalkan itu tidak pernah ada di ajaran agama lain. Yang ini luar biasa, Anda lebih, Anda hebat, Anda semuanya. Oleh karena itu, tanpa perang, tanpa tetesan darah, negara ini kami serahkan kepada Anda. Anda lebih hebat daripada kami, Anda lebih berhak menjadi pemimpin di negeri ini. Itulah yang disebut tidak ada tetesan darah. Ini contoh. Dengan ditunjukkan contoh saja, orang sudah takluk. Seperti ini. Jadi saya pernah membaca buku itu dikarang, ini sekarang abad 15. Sudah kira-kira 36 tahun di abad ke-15 Hijrah. Jadi pada kira-kira buku dikarang disebutkan bahwa dalam kepemimpinan itu yang menjadi contoh, yang pantas dicontoh itu adalah apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini teori kepemimpinannya dan dia praktek dan semuanya itu masih berlaku 14 abad. Karena buku itu dikarang pada 14 abad setelah Umar bin Khattab. Dan ditulis di situ bahwa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq hanya berlaku di masa beliau memimpin 2 tahun saja. Berarti ada kelebihan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kemudian daripada itu saya membaca buku sudah diterjemahkan Kerajaan dan Khilafah oleh Abul A'la Maududi. Dalam buku itu digambarkan bahwa yang paling layak, paling pantas, paling standar menjadi rujukan pemerintahan Islam atau kepemimpinan Islam adalah yang dilakukan oleh zaman Khulafaur Rasyidin. Zaman Khulafaur Rasyidin tadi sudah jelas di masa Umar bin Khattab. Jadi kita boleh keempat-empatnya saja, jangan dipilah-pilah lagi. Jadi ini teladan yang berikutnya setelah Nabi, karena Nabi sudah mewariskan kepada Khulafaur Rasyidin sampai menyebutkan alaikum bisunnati wa sunnati Khulafaur Rasyidin. Mungkin seperti itu. Jadi kita sudah selesai bicara teladan tadi. Teladan itu masih banyak sekali, kita tak mungkin jelaskan di sini. Ke bahagian kedua, masuk kepada syariat Islam dari apa yang dimintakan oleh topik ini. Hari ini dengan adanya KWPSI ini saya rasa sudah sangat cair pemahaman syariat Islam di kalangan kita ini. Sudah ada pengajian rutin tadi, saya pun pernah tampil di sana. Kalau sekarang dan beberapa bulan lalu, Saudara Muhammad Saman juga pernah minta kami untuk bicara tentang syariat Islam yang berkaitan dengan ekonomi dan seterusnya. Saya rasa ini bukan hal baru lagi, tapi kita akan menyampaikan apa syariat Islam itu sebagai kata kunci dari maqasid syariah. Maqasid syariah itu juga sudah tahu kita, tidak mungkin tidak tahu. Maqasid itu maksud, bahasa Indonesia, bahasa Aceh, maksud. Maqasid jamak. Syariah itu tujuan syariat diturunkan dari Al-Quran yang luar biasa itu di para ulama mengkristalkan
maqasid syariah yang terkandung di situ kepada 7 hari ini. Dulu 5. Apa yang pertama? Lihifdzid dini. Lihifdzid dini adalah untuk menjaga, memelihara agama. Syariat Islam itu diturunkan untuk menjaga syariat. Jadi oleh karena itu syariat Islam itu perlu dilestarikan, karena itu rahmat daripada Allah, karena itu anugerah daripada Allah. Yang kedua adalah lihifdzin nafsi. Nafsi ini adalah nyawa. Nyawa siapa? Semua nyawa, baik non-Islam maupun nyawa orang Islam, sampai nyawa diri sendiri, sehingga haram bunuh diri. Tidak boleh itu. Jadi dengan berbagai persoalan kita hidup ini, bunuh diri. Hari ini yang tertinggi bunuh diri, pertama Hong Kong, kedua Jepang, yang ketiga Singapura di Asia. Dan Amerika termasuk ranking keempat. Mereka karena tidak punya agama bunuh diri. Tapi itu dalam Islam tidak boleh. Sebanyak persoalan bangsa kita hari ini, kes bunuh diri atau kasus bunuh diri sangat-sangat sedikit dibandingkan dengan orang yang kaya raya seperti Singapura, yang hebat seperti di Hong Kong dan hebat seperti di Jepang. Itu bunuh diri luar biasa. Jadi kita tidak ada istilah bunuh diri. Kalau ada 1-2 mungkin silap, atau memang itu tidak boleh dibiarkan, apalagi membunuh orang lain. Sebenarnya ini adalah dilarang. Maka hifdzin nafsi, dalam Al-Quran disebut wala taqtulun nafsal lati harramallahi illa bil haq. Jangan kamu bunuh jiwa nafsal lati haramallah, yang diharamkan oleh Allah, illa bil haq, kecuali berhak. Hak itu adalah pembunuh boleh dibunuh, kisah dan lain-lain yang sudah bil haq itu sudah diputuskan oleh pengadilan. Sekarang mana ada silap sikit, mengkebe penyana bajaro tuju, itu tidak ada sebenarnya dalam ajaran Islam. Apalagi hari ini yang dipertontonkan. Saya hari kira-kira 3 bulan lalu, rektor-rektor seluruh Indonesia dihadirkan di Bali membuat deklarasi anti radikalisme. Di sana Pak Kapolri memutar film kasus-kasus ISIS, entah teroris, semuanya diputar di situ. Itu rektor sekitar 4.000 orang. Jadi apa yang kasih nampak bagaimana ISIS mengeksekusi orang, teroris mengeksekusi orang. Jadi mungkin juga banyak kasus itu, tapi hanya beberapa dikasih nampak pengakuan orang-orang yang itu testimoni dan sebagainya. Jadi apa yang terjadi di situ? Yang menggorok seperti menyembelih lembu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Yang kena gorok dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi yang seperti ini yang benar terjadi, memang digambarkan video semuanya. Ya Allah, apa juga rahmatan lil alamin untuk kita sendiri saja. Ini yang menggoroknya Allah Akbar, Allah Akbar, yang kena gorok la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini bagaimana ini menjawabnya? Jawabannya itu tidak ada dalam ajaran Islam. Jadi tidak ada itu di luar syariat Islam. Melakukannya walaupun di mulut la ilaha illallah, di mulut Allah Akbar, itu tidak ada apa yang kita sebut dalam catatan. Tidak tahu di mana mereka merujuk itu. Nah, jadi sangat memilukan. Jadi pernah juga sekali di Jakarta itu ada demonstrasi. Ada kelompok, satu kelompok, saya nak menyebut kelompok, satu kelompok juga lambang la ilaha illallah itu. Allah Akbar di sana. Di sana juga berhadapan Allah Akbar. Jadi benderanya bendera di sana ada la ilaha illallah ini juga. Ya Allah. Kalau seperti ini bagaimana kita mau dihifdzin nafsi tadi? Yang kedua, yang ketiga adalah dihifdzin nasli. Maka ada undang-undang munakahat, rujuk, cerai, nikah, talak dan sebagainya, lihifdzin nafsi, nasli, keturunan. Jadi berikutnya adalah lihifdzin amwali, menjaga harta. Yang kelima adalah lihifdzin aqli. Semua yang dilarang ini semuanya itu menjaga akal. Maka tidak boleh sabu-sabu dan mabuk dan seterusnya. Dua terakhir ini lihifdzil bi'ah. Lihifdzil bi'ah ini dulu sudah ada, zaharal fasadu fil bari wal bahri dan seterusnya, tidak mengkristal. Hari ini sudah dikristal oleh para pakar, oleh ulama,
lihifdzil bi'ah, menjaga lingkungan. Maka ada Menteri Lingkungan Hidup dan seterusnya, ada walhi dan sebagainya, dan kita tak usah jelaskan itu. Kemudian yang terakhir setelah bi'ah lingkungan adalah lihifdzil muru'ah. Muru'ah itu adalah harga diri. Jadi lihifdzil muru'ah sebenarnya begini, mudah sekali menggambarkan muru'ah. Di desa kita orang hebat-hebat semuanya, tidak ada mau nyalon kepala desa. Adalah satu orang yang tidak jelas dia, tidak jelas jagahnya, tidak jelas ngomongnya, tidak jelas pakaiannya, semua tidak jelas. Sampai pakai sendal sering kiri ke kanan, kanan ke kiri, kira-kira begitu. Jadi begitu dia terpilih menjadi kepala desa, otomatis itu kita harus menghargai dia sebagai kepala desa. Dia harus menjaga diri, ini kepala desa. Mulai baju dia harus beli baju batik, sendal juga yang bagus, peci juga yang baru semuanya. Jadi begitu. Ini namanya muru'ah. Itu mulai dia. Menjagalah ngomong dia. Kalau kemarin banyak hura-hura, canda-canda, banyak berkahnya, sekarang yang lucu-lucu punya berkah, itu berkah. Jadi itu dia. Jangan lagi begitu. Ini namanya menjaga muru'ah seorang pimpinan. Siapapun peringkat apapun dia, kalau kemarin dia boleh begini, boleh begitu, hari ini dan seterusnya dia harus menjaga itu. Orang menjaga dia, dia lebih menjaga diri. Apa yang sampaikan di sini, syariat Islam dengan maqasid syariah itu dia seluruh sebanding, paralel dengan perkembangan zaman, dengan kemajuan alam, dengan semuanya, dengan otak cerdas manusia. Ini yang paling penting menjadi catatan kita. Oleh karena itu, bagaimana ini kita aplikasikan dalam masyarakat? Bagaimana ini kita jelaskan? Bagaimana ini sangat berharga, bukan cara Islam berhadapan dengan HAM, berhadapan dengan ini, dengan beton, dengan semuanya, dengan ini, dengan, itu tidak ada semuanya. Semua ada sealur, seluruh sebanding dengan kemajuan, dengan nurani manusia minimalnya. Jadi oleh karena itu, ini syariat Islam yang harus kita sampaikan, yang rahmatan dan alamin dan seterusnya. Berikutnya adalah persatuan. Kalau kita tahu hari ini, maaf, saya kira-kira mungkin sebagian sudah baca di koran, juga sudah baca di YouTube minggu lalu, kira-kira beberapa hari lalu lah, saya di Brunei. Jadi bertemulah pakar-pakar dan macam-macam. Saya kena giliran ceramah, keynote speaker pada konferensi internasional. Saya dibebaskan duduk dan dibebaskan waktu sebanyak saya pakai. Diumumkan di situ. Jadi saya di sana mulailah saya berbicara bagaimana kebangkitan Islam itu harus mulai dari ASEAN, dari orang Melayu. Cukup alasan 1 sampai sekian. Pertama, jumlah orangnya, kawasannya, kemudian kondisi terkini, kemajuan dan semuanya. Jadi saya pada saat yang sama harus menggambarkan Timur Tengah hari ini selain kiblat waktu salat, lain tinggalkan semuanya. Saya gambarkan di situ ada orang Mesir, Syekh Mesir, dia mengerti bahasa Indonesia sikit-sikit. Saya sampaikan hari ini di Mesir itu di bawah tanah, di sana penjaranya di bawah tanah. Di Mesir ada 2 hal yang luar biasa. Tentera, camp tenteranya itu di bawah tanah. Tentera latihan di bawah tanah 6 bulan sekali baru keluar. Tentera yang keluar baru pakai kacamata hitam, dia tidak pernah lihat matahari, tidak bisa melihat matahari. Jadi ini yang belum pernah Mesir, boleh tanya pada yang pernah Mesir. Jadi camp tentera di bawah tanah, kemudian penjara di bawah tanah. Di bawah jalan-jalan seperti ini penjara. Kami lewat di sini penjara, di bawah ini penjara, dekat dengan Al-Azhar itu penjara. Jadi siapa di penjara? Hafid Quran 30 juz. Di antaranya Presiden Mursi yang diturunkan, dimasukkan ke dalam tanah. Dia itu beribu-ribu orang Ikhwanul Muslimin, beribu-ribu ditangkap semuanya, hafid Quran semuanya. 30 juz rata-rata. Jadi hafid Quran tempatnya di bawah tanah, dalam tempat yang sangat hina itu. Berarti negeri Mesir itu tidak memberi tempat yang layak kepada hafid Quran yang di otak mereka Quran.
Kemudian di Syria, saya sebelum ricuh Syria beberapa kali bawa ulama besar Syria ke Winrani. Dia berceritalah teori semuanya, persatuan semuanya. Tetapi di negeri mereka, ulama itu tampil dia mengecam kelompok lain habis-habisan, sama-sama Islam. Jadi hingga terjadilah apa yang terjadi hari ini. Satu sisi meminta bantuan Amerika, satu sisi meminta bantuan Rusia. Masya Allah. Inilah yang terjadi. Tidak pantas kita contoh. Irak juga hari ini, ulama Irak hari ini pada posisi Sunni cari mana Syiinya, Syi'i cari mana yang orang Sunninya. Belum lagi yang jadi ISIS dan sebagainya. Tidak pantas. Di Yaman juga. Yaman itulah ada kesebelasan kebebasan. Satu kesebelasan Syiah, satu yang Arab Saudi dan sebagainya. Jadi hari ini dalam hal seperti apapun kita tidak pantas mencontoh kepada orang hafal Quran, orang bercerita tentang Al-Quran tidak mengamalkannya. Di situ saya loncat-loncat di mungkin pada saat itu ada staf saya meng-live-kan itu pidato saya, tapi karena lelet wifi di sana tidak bisa dilihat. Jadi habis itu orang itu semua datang menyalami saya, benar yang saya ngomong benar. Jadi saya sebenarnya bukan menjual obat jangan makan di Arab itu di Sudan sudah habis-habisan Tunisia. Saya sudah ke Maroko 3 bulan lalu ke Maroko. Saya bangga Maroko satu-satunya negara Timur Tengah yang aman. Sampai ke Maroko ya subhanallah, itu sama dengan kehidupan di Portugal, sama dengan kehidupan di Perancis. Sama saja. Apa kita lihat di Eropa ada di situ semuanya. Jadi tidak sandah lagi. Jadi tidak tahu kemana kita berkiblat dalam mengamalkan ajaran agama hari ini. Jadi oleh karena itu bagi kita Indonesia tidak salah, pantas sekali kita mencontoh negeri kita sendiri, mengamankan negeri kita sendiri, mengislamkan negeri kita sendiri. Jadi teori-teori yang kami sampaikan bagaimana modal untuk mencapai kebangkitan. Nah, itulah tadi, jangan ada ini tadi lawan daripada menghancurkan ini. Ini tadi teorinya saya minta bagaimana saling mendukung, saling menggiring, saling, karena untuk kemajuan peradaban tidak mungkin Arab tidak mungkin Malaysia tampil sampai ke langit, tidak mungkin. Dia satu kawasan. Karena peradaban itu beda dengan kebudayaan lokal. Kebudayaan Aceh boleh hebat sampai ke langit, Indonesia boleh sampai ke langit. Tapi kalau peradaban tanpa didukung oleh Brunei, tanpa didukung oleh Filipina dan sebagainya. Jadi ini akan muncul satu peradaban kawasan. Dan itu cukup teori-teorinya dan mereka terima kemarin semuanya. Duduk lagi, diskusi lagi, yang inilah yang perlu nanti ke depan. Dan modalnya ini tadi. Tapi coba kalau kita saling mengganjal, kalau sudah tampil dia, kita potong, kita begini, kita begitu. Jadi bagaimana untuk mencapai kemajuan? Karena kita tidak berhenti di sini. Ini semuanya adalah alat, ini media. Tujuan kita hari ini kemajuan. Saya gambarkan di sana umat Islam hari ini sama persis, walaupun tidak ada, dengan abad 17 di Eropa. Abad 17 di Eropa itu puncak kemodernan Eropa. Pada saat itu mereka bisa menaklukkan Indonesia, Portugis, keliling seluruh dunia, menjajah Afrika hampir habis, semua Timur Tengah hampir habis dan sebagainya. Dijajah oleh mereka, India dijajah semuanya dengan kehebatan mereka abad 17. Sedangkan masuk ke dunia Islam, modernnya itu dengan datang Napoleon Bonaparte ke Mesir. Itu di penghujung abad 1998. Jadi 2 tahun sebelum 1900. Jadi setelah itu baru terbuka mata karena Napoleon di samping buat tentara, ekspedisinya di bawah 500 pakar dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Kemudian diuji coba bidang percetakan, dibuat percetakan modern. Sebelumnya kita tulis tangan. Kemudian meneropong bintang, alat meneropong bintang, semuanya ada modern. Baru terbuka mata umat Islam. Dari hari itulah ke dunia Islam disebut modernisasi. Modernisasi itu proses itu namanya. Masih ada sisa-sisasi itu belum modern. Kita hari ini adalah berada 300 tahun dari abad 17.
saya menemukan sebuah tulisan bahawa umat Islam hari ini tertinggal dengan kemajuan Eropah itu. Kemajuan modern yang ada di Eropah hari ini disebut hari ini di sana postmodern, zaman pasca modern, super modern. Sudah perhatikan itu. Umat Islam kalau sudah modern pada hari ini jaraknya 300 tahun. Dan ditulis di sana 300 tahun lari cepat untuk mengejar ketertinggalan umat Islam. Saya begini, kalau ada pernyataan seperti itu saya bukan baca lewat. Bagaimana ini 300 tahun untuk mengejar ketertinggalan umat Islam, 300 tahun lari cepat. Itu saya membuat itu analisis sendiri. Seperti ada hadis menyebutkan bahwa salat subuh 2 rakaat, salat fajar 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada langit, bumi dengan seluruh isinya. Saya pikir kalau setahun kita pagi begitu terus, kemana ditaruh pahala kita itu? Langit, bumi cuma satu, isinya cuma ini saja. Di mana ditaruh oleh Allah? Itu saya terus. Itu satu orang. Bagaimana berjuta-juta orang tiap pagi mengumpulkan itu, jadi pahalanya itu di mana? Jadi baru ketemu walaupun tidak benar-benar itu dalam otak saya. Inilah saya lihat di web iPad kita itu bisa melihat ada simpanan data. Di flash disk bisa disimpan data, di CD bisa disimpan data, di situ dalam HP kita itu ada dunia rupanya. Ada alam maya. Dalam alam maya, di mana alam maya itu? Juga pada saat saya ada ceramah orang meninggal, saya gambarkan alam barzah itu alam maya. Arwah kita itu di alam maya, tidak akan penuh selamanya. Di mana alam itu data-data kita? Kita semua ada data di HP kita punya data banyak. Di mana disimpan itu? Itulah disimpan pahala kita oleh Allah. Satu ketika kita perlu ambil lagi, Tuhan juga begitu. Ini yang saya sebut berjalan otak kita berpikir. Satu lagi ada hadis mengatakan pada saat kita bersalawat kepada Rasul, Rasul saat itu menjawab salam kita dan beliau seperti hidup. Seperti beliau masih hidup. Kita berselawat langsung Nabi bangun. Yang terpikir saya bukan Nabi bangun itu. Bagaimana menyapa orang satu saat berjuta-juta, bermiliar-miliar satu hari orang menyebut selawat kepada Nabi. Bagaimana Nabi menyapa kita? Baru saja pura-pura tidak benar. Seperti kita nonton TV sentralnya satu tempat sebesar ini Jakarta dia putar, kita nonton seluruh dunia, seluruh Indonesia berjuta-juta, bermiliar-miliar bisa merekam TV. Seperti itu yang saya temukan, memang tidak benar itu, jangan itu. Karena saya tidak bisa menjawab, otak saya itu bertanya terus. Bagaimana ini menggambarkan kalau benar seperti itu? Walaupun tidak benar, tapi saya menemukan itu sendiri bahwa seperti kita nonton TV kita tidak melihat kita. TV tidak melihat kita, kita melihat TV. Beda dengan Nabi melihat kita, kita tidak melihat Nabi, kita tidak melihat Nabi. Nabi melihat kita pada saat selawat itu, kita harus yakin Nabi melihat kita. Dan itu hadis Nabi. Bagaimana saya menemukan ini untuk yakin untuk diri sendiri dulu. Capek sekali baru akhir-akhir ini saya ketemu bahwa kira-kira Nabi itu pada saat kita berselawat, Nabi melihat kita dimanapun berada, semuanya bisa melihat. Seperti kita melihat TV semuanya. Mungkin tidak benar, jangan diikuti kalau salah. Karena ini hanya saya untuk itu tadi jalan berpikir terus bagaimana meyakinkan orang ini. Karena tidak ada penjelasan. Kemudian juga tadi 300 tahun lari cepat yang tawarkan itu untuk mencapai kemajuan. Pada saat kita sudah modern. Modernnya apa? Kita sebagai produsen alat-alat modern hari ini, mulai HP, mulai semuanya itu alat peralatan modern, alat komunikasi kita yang produk sendiri. Kita sudah memproduk sendiri, bukan hari ini konsumen kita semuanya. Yahoo juga punya orang, Google orang punya, internet semua hari ini masih orang punya. Naik pesawat, kalau kita tidak naik pesawat mereka, kita tidak bisa kemana-mana. Juga semua alat komunikasi mereka punya. Kenapa kita tidak bisa? Itu yang pertanyaannya sekarang. Jadi disebut untuk mendapatkan itu kita lari kencang. Itu
300 tahun. Kemudian saya analisis lari kencang itu bagaimana. Bagaimana lari kencangnya itu? Rupanya kita menyiapkan generasi itu yang saya tawarkan di sana kemarin, karena urusan dari berbagai lembaga adalah menyiapkan generasi muda kita. Memang kita tak mungkin lagi menyiapkan generasi muda kita, dia itu disiapkan format terus dan sebagainya. Dia hanya tidur 4 jam sehari semalam. Kalau ada generasi yang hanya tidur 4 jam sehari semalam, lainnya semuanya dia sebahagian untuk ibadat, sebahagian untuk istirahat, sebahagian untuk belajar. Bagi 3 lainnya. Dari 20 jam lagi tadi itu dia bagi 3. Hanya tadi kembali lagi pada 4 jam dia istirahat, yang lain semuanya hidup dia, hidup. Ini baru tercapai yang 300 tahun tertinggalnya umat Islam untuk maju sama dengan mereka. Jadi makanya selalu saya itu bertentangan dengan kondisi alam kita. Maka saya lihat di sini sampai jam 1 malam masih ada orang di sepanjang jalan. Seperti ini juga padatnya di kafe-kafe generasi sampai oleh karena ya Allah kapan ini sudah seluruh Aceh sekarang. Dan tidak ada lagi di negeri orang yang seperti kita. Di kampung-kampung juga. Saya mungkin kita sebahagian ini setengah ini sudah pernah ke Singapura. Saya kira-kira 15 tahun lalu ke Singapura. Begitu turun pesawat orang lari, begitu turun bus orang lari. Tidak ada orang yang jalan di tempat-tempat itu. Kenapa orang lari ini semuanya? Ada apa? Ada orang kejar, ada masalah. Rupanya begitulah orang, tidak jalan santai, apalagi duduk santai. Tidak ada lagi. Jadi sehingga kemajuan itulah yang dicapai, bahan-bahan kemajuan. Di samping tadi ini persatuan kita ini saling mendukung untuk bersatu. Bagaimana ini kita konsepkan? Inilah tugas-tugas wartawan. Pada saat ada yang baik, besarkan. Ayat Quran mengatakan fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Ini tupoksi wartawan. Yang pertama tadi fa'amma, maka adapun binikmati rabbika, fa'amma binikmati rabbika, nikmat Tuhan yang positif-positif itu fahaddits. Fahaddits itu bahasa Arab fi'il amar, ceritakan yang baik-baik semuanya. Inilah yang tadi disebut Basyira, Bashir, Abdul Bashir, Muhammad Bashir, menyampaikan berita Nabi Muhammad itu tadi. Jadi hari ini kebetulan, ini maaf lagi tadi saya ngomong dengan Pak Kapolres, bahwa di Eropah, saya baca beberapa hari lalu dalam 2 minggu terakhir, di sana sudah bangkrut penjara-penjara besar, malah penjara kecil merger. Kenapa? Tidak ada lagi orang jahat, semuanya sudah baik, malah sudah penjara sudah dipakai oleh orang luar negeri untuk disewa di Belanda dan lain-lain. Ini maknanya apa? Kesadaran hukum orang, kecerdasan, kebaikan semua sudah paham, tidak lagi bermasalah. Kita karena dengan kondisi masyarakat kita hari ini, semuanya kita itu ada taraf tertentu, makanya seperti inilah kita hari ini. Apa seperti ini? Kalau baca koran, coba nanti diprediksi, kecuali main bola, itu yang lainnya itu semuanya setengahnya itu berita yang tidak menyenangkan. Baik berita membalik motor, baik berita orang berkelahi, baik berita orang korupsi, baik semuanya itu beritanya itu yang fa'amma binikmati rabbika fahaddits itu hanya 25%. Yang lainnya berita dibesar-besarkan, padahal ketabrak mobil sedikit dia itu sudah dibesar halaman depan. Saya tanya kenapa selalu mobil dicepatkan di halaman depan? Karena mobil besar. Entahlah itu, saya tidak menafsirkan itu apa. Jadi ini contohnya. Jadi mudah-mudahan ini ada peran. Ini mempenet kembali. Saya sekali itu Quran Nasional, begitu saya buka 2 lembar tengahnya itu dari kiri ke kanan, digambarkanlah itu sepanjang sejarah syariat Islam di Aceh. Yang di sudut sini adalah menggunting celana ketat di Melabu. Yang di sini adalah cambuk di jantung. Kemudian terus-menerus semuanya berita syariat Islam ini. Kalau saya bukan orang Aceh, bukan orang Islam, akan melihat begini. Nggak mau melihat. Melihat saja tidak mau.
Jadi ini kenapa yang ini beritanya ditulis di bawah keterangan saja, ini cambuk, ini gunting, ada potong rambut di masjid raya itu, padahal itu zaman 15 tahun lalu. Itu diambil lagi gunting rambut dari ini, dikasih ijazah oleh polisi. Ya Allah, ini kenapa? Dari mana diambil ini lagi? Mungkin ada di file di dunia maya, diambil, disatukan. Ini pada hari-hari ulang tahun syariat Islam. Jadi boleh orang itu, orang katakanlah ada kepentingan orang, tapi kita ini harus ada berlawan. Gambarkan syariat Islam yang sejuk, gambarkan syariat Islam itu bagaimana mensosialisasinya, bagaimana syariat Islam itu yang semuanya rahmatan lil alamin. Banyak itu, inilah yang disebut fa'amma binikmati rabbika fahadits. Ini wajib rupanya. Siapapun kita, tadi kebetulan yang banyak menulis itu wartawan. Dia memang sangat berharga tulisan wartawan. Ini tidak terikat dengan teks. Teks itu pernah saya temukan, cinta para ulama ditulis. Cinta para ulama ditimbang dengan darah para syuhada. Kita tidak terikat dengan cinta para ulama, tapi cinta para wartawan ditimbang dengan darah para syuhada yang tewas di medan tempur. Seperti itu kita balik sekarang. Baru orang berlomba-lomba. Misalnya ada di sana ditulis Islam tidak begini, tidak begini, gambarkan, tulis dengan bahasa Inggris, tolak, tidak ada seperti itu. Yang itu adalah ini, ada itu, hoax dan sebagainya. Jadi yang seperti inilah yang kita sebenarnya diharapkan. Ada orang yang tidak terlibat, dia memuaskan dirinya. Hari ini seperti itu, kalau kita lihat berita-berita lebih banyak memojokkan. Jadi bagaimana tugas kita ini, di samping tadi kita mengamalkannya juga membela. Ini disebut P ini pembela. Pembela itu bukan pada saat orang menyerang kita, kita diam. Nah, jadi juga kita tidak perlu masuk ke kandang orang. Orang kalau berani masuk ke kandang kita, itu kita habisin. Kalau dia main ke rumah kita itu, ini kan keterlaluan. Kita tidak pernah menyerang orang lain dimanapun. Tidak pernah kita cari musuh sampai ke lewat Aceh ke sana, tidak perlu. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah kita, ini baru. Saya melihat kemarin itu, ada wawancara dengan Bupati Aceh Besar, dipojok oleh wartawan. Apa yang Anda maksudkan itu? Apa di udara lewat, tak boleh lewat. Bukan itu di bandara, diputar-putar lagi itu. Seperti ini dia malah menyerang, ini namanya sudah menyerang. Betulnya ada lain, dialog lain lagi dengan Pak Mawardi, kita angkat ini yang sebenarnya cara Islam yang kami maksudkan. Ini tidak ada itu, pada saat diserang kita habis. Kasihan dia itu, tidak ada yang bela. Ini yang seperti ini patut dibela. Inilah pemimpin seperti ini, bukan karena dia, bukan. Lain harus ada pemimpin. Saya sebenarnya pernah sering saya ngomong, segenggam kekuasaan itu lebih baik daripada segudang kebajikan. Pemimpin baik harus kita dukung, kita cari, karena kebaikan itu dia yang ada di tangan dia, segenggamnya itu lebih baik dari segudang kebajikan. Bahasa hari-hari saya, segenggam kekuasaan tidak ada apa ini, tidak ada isi, genggam saja. Segenggam yang kosong ini lebih baik berjuta-juta kebajikan. Bagaimana puluhan tahun pendakwah kota Jakarta itu loncat-loncat di mimbar, berbusa-busa, ayat hadis keluar, bahwa Alexis itu adalah semua sumber dan ini itu semuanya. Tapi dengan nafas Anies itu, nafas dia satu kata, stop, berhentilah. Risma juga itu lokalisasi prostitusi yang terbesar Asia Tenggara berada di Surabaya. Risma itu dengan kekuatan yang ada di tangan dia itu, yang semuanya tidak mungkin menutup itu, dengan nafas dia tutup. Jadi kalau ada pemimpin lain di Aceh seperti Pak Mawardi dan lain-lain, kita dukung, kita cari lagi, kita sebut lagi, ada lain lagi. Jangan dibiarkan mereka dikap liase, kapok-pok jalan aja baik ke ikap aja juga deh. Yang ini saya lihat belum. Jadi inilah tadi, bagaimana kita mempersatukan diri untuk demi syariat Islam, demi kemajuan umat Islam. Bukan hanya di sini saja, semuanya. Hari ini kita dipertaruhkan, mau dicontoh. Syariat Islam di Aceh mau dicontoh oleh
provinsi lain, di antaranya Jawa Barat, di antaranya Banten, di antaranya Padang, Sumatera Barat, di antaranya Makassar, di antaranya adalah itu Lombok atau NTB. Mereka sudah pada siap-siap mencontoh, mengadopsi 100%. Tapi yang digambarkan selalu tidak menyenangkan. Dia tidak berani juga memamerkan di sana, karena dipamerkan yang tidak bagus. Oleh karena itu kita mengharapkan kepada kita semua, syariat Islam ini adalah harga mati. Apapun cerita, ini hak kita, tanggung jawab kita. Dan sudah kita dapat ini, syukur kepada Allah. Mari kita jaga bersama, tidak hanya KWPSI, semua yang ada kekuatan di tangan kita, baik Pak Kapolres, Pak Kodim dan sebagainya. Tidak mungkin juga kita melupakan ini, apa yang diharapkan, menutup mata kondisi real di Nanggro Aceh Darussalam ini. Lebih kurang mohon diperbanyak maaf. InsyaAllah kita ketemu pada lain kesempatan. Doa, ada orang lain mungkin? Karena diminta tutup dengan doa, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma asirna kibarna fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma anta salama minka salamu ilaika ya salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata ma salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.